Oke, silakan duduk Bapak. Baik, di sini dengan Bapak Asmi, usia 45 tahun, benar? Benar. Saya mau tanya terlebih dahulu sebelumnya, Bapak apakah pernah melakukan sesi konseling? Masih belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi ini Belum pertama pernah. kali ya, Bapak? Ini pertama kali. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait sesi konseling. Jadi di sini ada 3 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana Bapak boleh menceritakan permasalahan Bapak tanpa takut permasalahan tersebut tersebar kemana-mana. Jadi hanya Bapak dan saya yang tahu. Dan Oke, yang siap. kedua, ini ada asas keterbukaan ya Bapak, di mana Bapak dapat mencurahkan semua permasalahan Bapak secara terbuka. Dan sedangkan yang ketiga ini saya mau bertanya dahulu kepada Bapak, apakah Bapak datang ke sini atas keinginan pribadi atau karena paksaan? Atas keinginan pribadi, bukan karena keterpaksaan, dan ya karena keinginan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Baik, karena atas dasar keinginan pribadi, jadi tanpa paksaan. Ini merupakan asas yang ketiga, yakni atas asas kerelaan. Jadi sesi konseling hari ini kita akan berlangsung selama 30 menit. Langsung saja kalau begitu saya persilahkan kepada Bapak untuk menceritakan permasalahan apa yang Bapak alami. Silakan. Oke, jadi seperti ini, Bu. Jadi di keluarga saya itu saya mempunyai 2 orang anak. Jadi anak saya yang pertama itu dia sudah menginjak sekolah menengah atas, dan anak yang kedua itu dia masih di sekolah menengah pertama. Di sini anak saya yang pertama itu laki-laki. Dia adalah seorang laki-laki yang jarang untuk berbicara kepada orang tuanya. Seorang anak yang jarang berbicara kepada orang tuanya. Tetapi ketika kita memberikan perintah atau kita bertanya terkait kenapa, apa yang dia permasalahkan atau dia punya masalah apa, itu dia tidak pernah menjawab. Dan ketika kita memberikan perintah untuk tidak boleh melaksanakan ini, misal tidak boleh melaksanakan itu, dia tidak mau mengikuti, Bu. Dia itu memberontak gitu. Dia itu nggak mau dengerin apa kata orang tuanya. Nah, sedangkan kita ini menyuruh untuk dia itu melakukan hal yang baik gitu. Iya. Bukan untuk melarang dia melakukan apa enggak, tapi dia tidak pernah mendengarkan. Beda dengan adiknya yang selalu mengikuti apa kata orang tuanya. Jadi ya kita lebih dekat kepada yang kedua daripada yang pertama seperti itu. Dan dia tidak mau mendengarkan apa kata kita. Itu yang saya permasalahkan di sini. Oke, jadi dari apa yang Bapak ceritakan tadi, jadi ini permasalahannya ada pada anak yang pertama ya Bapak. Iya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, seperti apa sih yang Bapak inginkan perilaku seorang anak itu kepada bapaknya? Oke. Kalau untuk yang saya inginkan itu ya anak saya mau nurut gitu, Bu. Anak saya mau nurut dan nggak melawan ke orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh sesuatu hal atau melarang sesuatu hal, itu dia tidak menolak itu dan dia mengikuti apa yang orang tuanya katakan gitu. Oke, jadi sebagai orang tua memang saya juga memahami dengan cerita Bapak. Pasti orang tua ini ingin yang terbaik buat anaknya dan juga ingin mengetahui bagaimana kisah hidup anaknya. Baik itu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, bagaimana anak tersebut berkehidupan di luar atau di rumah gitu kan. Tapi apakah Bapak ini sudah pernah mengkomunikasikannya dengan anak Bapak sendiri? Belum pernah. Tapi saya mencoba untuk mengajak dia berbicara. Tapi ketika saya mencoba mengajak dia berbicara, dia itu kabur. Dia itu menghindar dari saya. Dia tidak mau
sedikit pun berbicara dengan saya terkait apa yang dia rasakan. Berarti anak bapak ini seperti apa ya, canggung atau tidak mau jika ada kehadiran bapak gitu. Ya, Soalnya setiap bapak mendekati anaknya selalu menjauh gitu ya. ya, Jadi sebenarnya kalau bapak tidak mengkomunikasikannya langsung dengan anak, itu bapak tidak tahu apa sih yang menjadi keresahan anak tersebut kepada bapak. Jadi bapak perlu melakukan upaya-upaya untuk pendekatan kepada anak tersebut. Apakah bapak di sini sudah terfikirkan upaya-upaya untuk mendekati anak bapak tersebut supaya anak bapak itu dapat menceritakan kehidupannya kepada bapak? Apakah sudah terlintas atau bagaimana? Untuk upaya sendiri, ya upaya untuk berbicara, maksudnya mau ngomong sama saya itu belum, tapi saya mencoba untuk kayak mengajak dia rekreasi, satu keluarga rekreasi, atau mungkin kita makan bersama di luar, kita ngumpul-ngumpul di luar, kita makan bareng. Tapi tetap saja Bu, anak itu nggak mau cerita gitu loh. Ya cukup dia diam saja ketika kita kumpul, dia diam saja ketika kita rekreasi juga, dia tuh tidak merasa, dia tidak mau ngomong sesuatu gitu loh kepada saya maupun ibunya. Jadi ya udah mengusahakan gitu, ya itu ya yang saya upayakan untuk mendekati anak saya itu. Jadi begini Bapak, jika masalah itu tidak segera dikomunikasikan, itu akan menjadi canggung. Dan jika masalah tersebut dibiarkan terlalu lama, itu akan menjadi permasalahan yang panjang sekali. Jadi Bapak di sini berperan sebagai kepala keluarga, berusaha untuk menciptakan anak tersebut agar nyaman kepada keluarganya. Bagaimana Bapak itu menciptakan agar anak tersebut bisa terbuka dengan keluarganya. Mungkin bisa ya seperti liburan tadi, Bapak bisa menggunakan hal tersebut, yakni mengajak liburan dan membuatnya happy. Nah, ketika dia sudah happy, dia akan mencurahkan semua ekspresinya ya. Dan saat itu Bapak juga bisa sedikit demi sedikit untuk menanyakan bagaimana sih kehidupannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana pertemanannya, dan juga bertanya-tanya bagaimana mungkin kisah kisah cintanya atau kisah dengan teman-temannya, biar dia tuh kayak merasa dianggap gitu. Dan juga tidak hanya itu, Bapak juga bisa sedikit demi sedikit untuk mengutarakan isi hati Bapak supaya anak tersebut itu mengerti apa sih yang orang tua mau untuk kita. Jadi saling mengerti satu sama lain. Jadi keluarga tersebut akan terjalin adanya ikatan yang kuat gitu ya. Jadi mungkin Bapak bisa terlintas apapun gitu untuk melakukan upaya-upaya lanjutan untuk mengajak anak tersebut. Apa mungkin Bapak bisa memberikan suatu kegiatan-kegiatan bagi keluarga? Apakah Bapak sudah ada pemikiran upaya-upaya tersebut? Ya masih belum itu tadi. Jadi upaya yang saya berikan itu ya yang saya rasa itu bisa untuk mendekati anak saya, tapi tetap saja dia tidak mau berbicara. Dia masih kayak murung gitu, setiap saya tanyakan dia murung gitu. Tapi upaya-upaya yang tadi ibu katakan itu sudah pernah saya usahakan, tapi memang sejak kecil dia itu jarang ngomong kepada orang tuanya. Dan saya sendiri juga ketika saya bertanya ke dia, dia tidak menjawab, itu ada hal yang sulit untuk saya kasih tahu ke dia gitu.
Maksudnya saya sendiri juga kurang berkomunikasi sama dia, itu yang bikin saya tuh gimana sih ini caranya untuk bisa mengetahui kenapa permasalahan dia kok bisa sampai seperti itu, murung bahkan sampai memberontak akan perintah orang tuanya itu yang saya permasalahkan itu. Jadi saya menyebutkan Bapak di sini sudah sempat melakukan upaya ya dengan mengajak liburan tadi. Nah, mungkin upaya tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut. Gimana nanti dibicarakan sama istrinya ya Bapak. Bagaimana untuk mengajak keluarga itu untuk liburan, untuk bersenang-senang supaya anak tersebut nanti dapat happy dan senang dan bisa saling berkomunikasi. Jadi masalah di sini Bapak itu dengan anak ini yang terpenting adalah komunikasi. Selain itu juga pentingnya untuk terbuka antara satu sama lain. Jadi saya kira Bapak itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tinggal mengembangkan aja. Jadi Bapak bisa melakukan usaha-usaha tersebut supaya bisa lebih dekat lagi dengan anak dan juga keluarga Bapak menjadi keluarga yang sangat baik ke depannya. Oke, baik. Saya merasa terbantu ya dari yang ibu berikan tadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang ibu berikan. Oke. Bagaimana perasaan Bapak setelah sesi konseling ini? Alhamdulillah semakin membaik, jadi semakin paham dari apa yang ibu katakan tadi bahwa semuanya harus dikembangkan lagi ya menjadi lebih baik. Siap. Jadi semisal nanti ke depannya Bapak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, bisa melakukan sesi konseling selanjutnya ya Bapak. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bu, mungkin itu saja konseling yang saya sampaikan sekarang. Untuk nanti lebih lanjutnya bisa saya akan kesini lagi untuk berkonsultasi ke Ibu lagi ya. Baik. Mungkin Bapak. saya pamit undur diri Bu ya, mau pulang. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.